Halo guys, balik lagi sama Kojam. Aduh guys, sorry ya, udah lama nih gua nggak jawab-jawab pertanyaan. Ini kali ini gua mau lanjut ya guys ya. Sorry, ini akhir-akhir ini ada sibuk ya. Tapi hari ini gua mau bahas satu pertanyaan ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus nih ya. Ada pertanyaan masuk guys. Dari Bro Kevin Leonard. Nih Bro Kevin udah bukan pertama kalinya ya nanya ya. Gue masih ingat nih. Tapi nggak apa-apa guys. Kalau kalian punya pertanyaan dan udah pernah tanya, ya bukan berarti nggak boleh tanya lagi gitu ya. Jadi boleh nanya lagi, boleh ya. Oke, ini Bro Kevin Leonard tanya lagi nih ya. Pertanyaan bagus guys. Langsung kita masuk guys ke pertanyaannya ya. Bro Kevin bertanya, halo Bro Gojam, tolong bahas dong keunggulan dan ciri khas Rolex dibanding Omega secara movement dan material. Misalnya kalau Omega kan koaksial. Thank you bro. Oke, langsung ya gue jawab pertanyaannya. Jadi Bro Kevin bertanya keunggulan dan ciri khas Rolex ya. Oke. Kalau oke, Omega Rolex tuh dua brand yang sangat terkenal ya, dan paling sering dibandingin Rolex Omega gitu ya. Tapi ini bro, pertanyaan lu ini ya, keunggulan dan ciri khas Rolex dibanding Omega, gua ringkas aja ya. Keunggulan Rolex dan ciri khas Rolex dibanding Omega adalah satu, Rolex itu ya lebih gimana ngomong ya, lebih konservatif dibanding Omega. Nah itu perbedaan yang sebenarnya perbedaan yang mendasar, tau gak? Kalau kalau orang yang ngomong oh Rolex begini, Omega begini, Rolex begini, Omega, gua akan kasih tahu kalau gua ringkas nih secara garis besar. Ini gua ngomong secara garis besar. Sebenarnya filosofi kedua brand ini ya sangat berbeda. Rolex itu konservatif dan Omega itu modern, lebih nggak konservatif. Nah itu perbedaannya. Itu perbedaan dan juga ciri khas Rolex gitu loh. Dan ini juga akhirnya menjadi suatu kelebihan buat Rolex. Nah ini gue akan ceritain ya. Nah jadi yang gue maksud konservatif tuh gimana? Gini ya bro ya. Kalau kita lihat ya Rolex sama Omega ya, ini Rolex tuh lebih konservatif. Dalam arti begini, kalau misalnya kita Rolex keluarin model gitu ya, ini kan apa kalau Rolex keluarin model gitu ya, itu lu bisa lihat gitu, modelnya tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Karena sekali lagi Rolex tuh konservatif. Rolex tuh nggak kayak Omega. Nah kalau Omega sekali keluarin model ya, bodoh, lu bisa lu bisa pusing. Wah ada varian ini, varian itu. Oh ada yang, oh ini ada bracelet lah, ini nggak ada bracelet lah. Oh yang ini, warna misalnya waktu keluarin Omega Aquaterra, wah sejubel. Variannya banyak gitu. Wah ada yang 41 mili, ada yang 38 mili, ada yang warna biru, ada yang warna hitam, ada yang warna ini, perak, hijau, apa, ini, itu. Nah, tapi kalau Rolex tuh nggak gitu. Dan banyak di line Rolex, lu lihat makanya kayak misalnya apa? Oh, Explorer ya, udah satu gitu. Explorer itu bentuknya begitu. Gitu, akhirnya jadi klasik. Submariner ya begitu, akhirnya jadi itu. Nah, tapi kalau lu lihat si Master, warna ini, warna itu. Memang ada Rolex Submariner yang warnanya beda-beda gitu ya, kayak misal Hulk apa, tapi itu kan kayak special edition. Tapi sebenarnya kita kan tahu lah yang namanya Rolex Submariner apa ya, warnanya hitam, nggak ada warna aneh-aneh lagi gitu kan. Nah makanya itu sebenarnya bedanya Rolex tuh. Rolex tuh konservatif gitu loh. Jadi dia kalau rilis model nggak terlalu banyak gitu. Bahkan kadang-kadang rilisannya apa? Rilisan beda warna gitu. Contoh apa dulu Milgauss. Oh waktu tahun 2014 luncurin Milgauss. Oh warnanya apa? Warna biru diluncurin. Nah itu rilisnya begitu gitu. Dan kayaknya tahun ini JJ juga waktu dikeluarin lulusin rilis model baru. Modelnya selalu nggak berubahnya tuh sedikit-sedikit gitu. Nah akhirnya ada orang yang kecewa, ada yang kecewa ya kadang ini tapi akhirnya gara-gara konservatif begitu Rolex akhirnya bikin banyak model dia akhirnya jadi klasik karena apa, nggak terlalu berubahnya nggak terlalu banyak. Nah sedangkan di Omega yang kayak begitu cuman Speedmaster doang, itu pun gara-gara waktu itu ke bulan gitu kan, dan itu pun karena saking terkenal makanya Omega nggak sembarangan, nggak dikutik-kutik, nggak terlalu berani, dia nggak terlalu berani kutik-kutik karena itu udah jadi ikon gitu. Tapi sisanya udah jadi orang gila aja, pokoknya rilis terus gitu. Nah itu jadi perbedaan yang paling mendasar ya antara dua ini Rolex sama Omega adalah Rolex tuh konservatif gitu. Jadi dia secara apa, dia tuh rilis model nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi dia gerak pelan gitu loh, gerak pelan gitu. Dan begitu akhirnya apa? Akhirnya itu juga menjadi suatu keunggulan karena kenapa? Karena apa di mata kolektor gitu juga lebih apa ya?
itu brand-brandnya seperti itu ya, yang nggak sembarangan rilis. Itu akhirnya juga lebih bagus gitu di kalangan kolektor gitu. Nah, makanya juga secara resale value apa segala itu akhirnya mempengaruhi gitu loh. Nah, akhirnya menjadi suatu keunggulan buat Rolex gitu. Nah, tapi ini juga oh ya, sebelumnya juga terus lu juga tanya nih ya. Terus secara movement. Nah, secara movement juga sama. Rolex karena konservatif ya, dia nggak terlalu aneh-aneh gitu. Kayak misalnya lu kalau lihat makanya Rolex punya movement cenderung simple, Nah, tapi gara-gara simple makanya apa? Makanya Rolex punya movement tuh kuat. Nggak service juga relatif gampang. Walaupun gua nggak tahu ya relatif gampang tuh karena gua tahu Rolex movement itu kalau misalnya lu punya Rolex, lu mau servis, itu banyak yang bisa servis gitu loh, nggak usah takut gitu loh. Gua kalau misal punya Rolex, gua nggak selalu harus Rolex yang servis. Gue pakai orang lain di luar pun gue berani gitu loh kan. Gue nggak tahu karena Rolex emang bener-bener saking terkenal banyak yang bisa servis, atau karena movementnya simple. Tapi gue tahu movementnya Rolex tuh emang simple. Movementnya Rolex simple, makanya juga jadi nggak apa ya, nggak susah kalau mau diservis tuh, nggak aneh-aneh gitu loh. Nah, sedangkan kalau Omega, misalnya gue punya Omega nih, misal gue mau servis, gue nggak sembarangan panggil orang untuk servis, gue pasti bawa ke Omega balik gitu, gue bawa ke Swatch gitu loh. Nah, makanya itu yang akhirnya juga jadi satu kelebihan gitu, karena movementnya simple. Jadi Rolex tuh konservatif dan simple gitu loh, dia tuh nggak aneh-aneh gitu loh. Tapi kalau Omega tuh lebih flashy gitu, ngerti maksud gue? Nah, akhirnya apa? Nah, dari akhirnya secara movement pun lu bisa lihat movement Rolex lebih simple, nah lebih nggak terlalu didekorasi. Lu kalau lihat Omega, lebih didekorasi gitu. Lu kalau lihat Rolex Explorer sama Omega Aquaterra, lu aja bisa lihat. Kalau gua kan udah punya dua-duanya kan. Sorry, Rolex Explorer gua belum punya, sorry. Tapi maksud gua pernah punya Omega Aquaterra. Gua buka begini aja lihat juga kelihatan gitu. Omega Aquaterra open case back, dikasih lihat movementnya apa lebih cakep lah gitu, karena lebih didekorasi begitu kan. Sedangkan Rolex Explorer ditutup karena kenapa? Karena movementnya simple kok, kayak nggak ada apa-apa gitu loh, nggak didekorasi, lebih simple gitu ya. Tapi akhirnya menjadi suatu keunggulan karena apa? Lebih gampang diservis, lebih kuat gitu ya. Terus udah gitu juga secara teknologi, lu kalau lihat, wah Omega punya movement, pakai metas lah, inilah anti magnet apa tetek bengek gitu ya. Wah, banyak sertifikat metas lah, apalah. Nah, sedangkan Rolex apa nggak ada embel-embel kayak gitu, udah simpel aja gitu. Tapi ya udah pokoknya pokoknya kita tahu kuat gitu loh. Jadi itu tuh perbedaan seperti itu gitu. Bahkan secara teknologi kayak Omega pakai silikon. Ya, silikon hairspring ya. Itu sekarang tuh teknologi yang terkenal ya di dunia jam tangan, silikon. Gitu. Omega pakai banget itu silikon karena silikon itu tahan magnet dan nggak terlalu kena efek sama namanya perubahan temperatur gitu loh. Tapi Rolex sampai sekarang ya itu nggak pakai silikon kecuali buat model ceweknya. Tapi kalau untuk untuk model sportnya mereka gitu ya, mereka nggak pakai silikon tapi pakai parakrom atau apa gitu yang mereka buat juga gitu, dari isinya apa gitu, gua kurang ngerti lah, hidrogen atau apa kali ya, oksigen atau apa, pokoknya pokoknya mereka nggak pakai silikon gitu loh. Jadi dari sini aja kelihatan gitu, makanya Omega itu lebih modern. Jadi secara movement, ada certified lah, metas lah, anti magnet lah, pakai silikon gitu ya. Rolex enggak, simple aja, nggak ada pakai gituan, nggak ada di certify gitu. Nah, akhirnya jadi satu keunggulannya apa ya, itu ya jadi lebih kalau buat gue secara pribadi ya lebih gampang aja di service gitu. Kalau gue tahu Rolex tuh gara-gara Rolex tuh salah satu sebab kenapa dia kuat movementnya ya, karena dia simple, dia nggak aneh-aneh gitu loh. Walaupun Omega juga sih kuat sih, gue yakin movementnya gitu ya. Tapi kalau misalnya mau servis Rolex tuh lebih gampang gitu loh. Itu kebagusannya sih kalau menurut gue gitu ya. Nah, dan ini juga kenapa Rolex bisa, akhir kata ya, kenapa Rolex tuh juga bisa simple seperti ini ya, bisa lebih konservatif, lebih simple. Karena kenapa? Karena bro, perbedaan ini terjadi karena kenapa? Karena sebenarnya Rolex dan Omega sendiri secara perusahaan itu sangat berbeda strukturnya gitu. Rolex tuh bukan perusahaan, tapi dia tuh semacam yayasan.
gitu ya. Walaupun mereka sebenarnya profit oriented, mereka tetap cari duit gitu. Walaupun dia yayasan, tapi dia cari duit gitu ya. Nah, dan kalau Omega itu corporation, dia tuh ya banget gitu. Dia bener-bener orientasinya uang. Tapi walaupun dua-duanya sama-sama orientasinya duit ya, tapi Rolex itu karena dia tuh masih independen, dia yayasan, dia bahkan yayasan, dia bukan perusahaan, dia yayasan, dan dia masih independen. Dia tuh lebih bisa apa ya namanya ya, lebih bisa konservatif, lebih bisa nggak terlalu apa ya namanya, nggak terlalu dikejar-kejar sama yang namanya target gitu. Sedangkan namanya kayak perusahaan besar kayak Omega gitu ya, itu nggak sembarangan. Namanya perusahaan seperti itu, wah mereka tuh mau duit banget gitu. Ayo cepat, harus duit terus duit gitu. Makanya apa? Begitu rilis kayak orang gila, wah jeber nggak habis-habis, nggak karu-karuan gitu. Banyak model, banyak warna gitu. Karena kenapa? Karena mereka mau duit banyak. Rilis makin banyak, salesnya makin banyak, nah gitu. Kalau Rolex nggak perlu, nggak, santai aja. Kita yayasan, kita nggak terlalu begitu. Kita cari untung, tapi kita nggak usah terlalu begitu, gitu loh. Jadi apa, santai gitu loh, santai gitu ya. Jadi strukturnya aja beda gitu. Satu independen, Rolex independen, Omega nggak independen. Rolex yayasan, Omega perusahaan. Jadi dua-duanya ini tuh apa ya, berbeda secara struktur perusahaan gitu. Makanya Rolex tuh bisa seperti ini gitu loh. Dia bisa apa namanya, bisa konservatif gitu ya. Sedangkan Omega nggak bisa konservatif karena namanya perusahaan. Wah, kita harus ikutin zaman gitu. Makanya Omega tuh wah ikutin zaman modern gitu. Wah, kita harus terdepan. Wah, jadi kayaknya tuh wah berpacu terus gitu. Kalau Rolex nggak, santai aja dia. Dia nggak peduli gitu loh. Pokoknya apa, gue rilis ya rilis nih sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau Omega mau kayak Rolex nggak bisa. Karena kenapa? Dia perusahaan. Lu bisa nggak mungkin, bosnya nggak mungkin, bos besarnya nggak bakal begitu. Kenapa bisa apa namanya, kenapa bisa jual 10, mau jualnya cuma 5? Nggak ada. Jual 10 kalau bilang 100 gitu. Dibanyakin gitu. Kalau Rolex nggak mau, udah kita rilisnya sedikit aja gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu ya. Jadi Rolex tuh kalau menurut gua ya, dia tuh perbedaannya apa, ciri khasnya Rolex dibanding Omega adalah satu, dia tuh jadi secara ringkas ya, mereka tuh lebih konservatif. Kedua, mereka lebih simple. Dan apa namanya, secara model apa segala tuh range-nya apa semua lebih simple. Udah gitu mereka secara movement juga lebih simple, dan juga lebih nggak flashy. Movementnya tuh lebih nggak didekorasi, lebih simple, lebih nggak flashy, nggak ada kayak metas lah, apalah, anti magnet lah, inilah itulah. Bahkan silikon aja mereka nggak pakai gitu loh. Sedangkan Omega, wah lebih kayak flashy, modern, wah pakai silikon, metas, anti magnet, ini itu, lebih didekorasi gitu loh. Nah jadi kalau gue boleh bilang tuh ya, Omega tuh seperti kayak modern gitu loh, kayak wah coba ikutin zaman ini. Nah tapi kalau Rolex tuh enggak, dia tuh konservatif, lebih tradisional. Nah akhirnya ya keunggulannya adalah Rolex tuh lebih bagus ya kalau di mata kolektor gitu ya. Kolektor jam gitu ya. Bahkan di pasar, di secondary market kan juga Rolex kan selalu kan lebih kuat ya, brand aja juga lebih kuat ya gitu. Walaupun brand sih bukan gara-gara hal ini sih, tapi walaupun ini pengaruh juga sih, tapi ya jadi itulah keunggulan Rolex menurut gua, karena simple, tradisional, ya akhirnya secara movement juga lebih gampang di service begitu gitu ya. Ya jadi gitu sih bro, kalau menurut gua sih keunggulan dan ciri khas Rolex dibanding Omega gitu ya. Ya jadi gua rasa gua udah jawab ya ini pertanyaannya ya. Oke, semoga membantu ya Bro Kevin ya. Kalau misalnya nanti ada yang nggak jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan tanya lagi ya. Gua ingat kok sama Bro Kevin nih. Kan udah berkali-kali tanya ya. Oke, makasih ya Bro Kevin. Dan guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan seperti Bro Kevin, jangan lupa guys, tulis aja komen gitu ya. Dan kalau misalnya menarik, nanti gue bahas seperti ini gitu. Dan jangan lupa guys, subscribe channel ini, support channel Gojam. Support dong ya. Jadi subscribe gitu, dan udah gitu klik like ya, dan kasih komen kalian guys. Apalagi nih topik bagus begini ya, topik hot nih ya. Jadi kasih tahu guys, kalian setuju gak pendapat Gojam? Dan kalau misalnya nggak setuju, ayo gimana? Dan kalau kalian ada pikiran, coba guys tulis ya. Jadi jangan gue yang cuma ngoceh-ngoceh sendiri ya, kayak orang gila begini. Jadi komen ya, karena gue suka liatin komen kalian gitu ya. Oke guys, makasih ya udah nonton, dan sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Bye bye.